Syahri dok, Pak. Udah kebahas oleh siapa? Syahri dok yang tadi rada mirip dok untuk joinnya. Yang Oh, ankle and foot satu dokter. ya sok dilihat aja dulu. Siap dok. Nah untuk dari ankle and foot itu di Newman itu terminologinya dibagi menjadi dua. Ada yang fundamental movement terminology, ada yang applied movement terminology. Nah kalau misalnya fundamental movement terminology itu adalah eh, gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di ankle dan foot itu yang berada di plane yang biasa ada tiga tiga plane yaitu sagittal plane untuk dorsifleksi dan plantar fleksi dengan aksisnya medial lateral aksis dan untuk frontal plane untuk eversion dan inversion dengan aksisnya itu antero posterior aksis dan abduction and adduction itu di horizontal plane dengan aksisnya itu vertical aksis. Beneran? Oh ya. Nah, untuk yang kedua itu ada applied movement terminology. Applied movement terminology ini di mana aksisnya itu berbeda dari tiga aksis sebelumnya. Berarti berada di plane yang berbeda dari plane sebelumnya. Nah, disebut juga dengan triplane movement. Aksisnya itu berada oblik dari eh, jadi miring, beda dari aksis-aksis yang lain. Kalau aksis yang lain saling tegak lurus, sedangkan pada applied movement terminology ini aksisnya oblik. Nah, untuk aksis yang oblik itu, gerakan yang terjadi di sana itu adalah pronasi dan supinasi. Nah, ini gambaran untuk fundamental movement sama applied movement. Yang tiga aksis yang berwarna biru ini adalah yang fundamental yang berada di plane yang tiga plane yang biasa digunakan. Sedangkan yang applied movement ini adalah yang oblik aksis yang aksisnya itu berjalan miring. Nah, ini gerakannya itu adalah gerakan pronasi dan supinasi. Nanti dijelaskan di belakang. Untuk kinematik ankle and foot itu untuk ini yang tadi yang klasik di fundamental itu yang medial lateral, anteroposterior sama vertikal. Untuk joint and motion dari ankle and foot itu invert abduction, adduction. Nah, untuk yang mensupport Saya potong dulu joint ya. Karena ya dok, jadi dorsifleksi plantar fleksi ada di mana joinnya? jointnya itu di talus krural dokter antara Kalau talus krural. sama kruris tibia dan fibula dokter. Bidangnya bidang. Bidangnya sagittal dok. Aksisnya Ya, media lateral. oke. Kalau supinasi pronasi, Kalau supinasi pronasi itu di transverse tarsal joint dokter. Kalau pronasi dan supinasi itu sebenarnya pronasi gabungan sama dari supinasi ada di mana? di transverse tarsal joint dokter sama subtalar. Pronasi, supinasi, gerakannya ada di Gerakannya subtalar, ya dok. bukan di transverse tarsal joint. Oh iya di subtalar dok. Subtalar di bidang frontal. Iya dok. Ya, Iya dok. baru abduksi aduksi di transverse. Iya Ya dok. bukan? Iya dok betul Ya, dokter. beda sama pronasi sama eversi sama. Kalau pronasi itu gabungan dari tiga gerakan dokter. Kalau pronasi itu dia Kalau dorsifleksi, eversi, dorsiversi, eversi sama dorsifleksi, eversi sama dorsifleksi DEA eversi sama abduksi sama ABD abduksi. dok. Ya. Kalau eversi, Kalau eversi itu gerakan tersendiri dokter. Jadi kalau di ankle and foot itu biasanya berada di jadi eversi itu bagian yang lateralnya itu lebih keangkat.
Jadi yang medial longitudinal arch-nya tuh jadi turun ke bawah dokter. Ya, pronasi dan eversi atau supinasi dan inversi itu kadang-kadang di referensi lain atau atau orang-orang menerangkan gitu ahli-ahli ya, itu kadang-kadang suka diputar-putar balik. Ada yang bilang eversi itu terdiri dari dorsifleksi, kemudian eh, apa namanya pronasi begitu ya. Ya dok. Ya, jadi tapi kalau di buku Newman itu pronasi terdiri dari eversi gitu ya. Iya dok. Sedangkan gerakan eversi sendiri ada di subtalar, yaitu antara apa Ra? Subtalar itu antara talus dan calcaneus dokter. Ya, antara talus calcaneus. Itu. Coba balik lagi yang sebelumnya. Nah, kan ini kan? Ya dok. Ya, sebenarnya ini hanya memudahkan fundamental gerakan tadi kan karena gerakannya di sagital, kemudian di frontal, di transversal gitu ya. Tapi sebenarnya tidak lurus seperti ini bentuk kakinya, makanya ada di gambar B sebenarnya. Ya, Ya dok. karena aksisnya sebenarnya tidak lurus seperti yang di gambar A. Itu hanya memudahkan aja gambarnya. Tapi aksisnya sebenarnya seperti ini. Ya, dia oblik kemudian agak naik ke atas ininya. Semuanya, ya. Tapi supaya kalian ingat bahwa gerakan misalnya dorsifleksi, plantar fleksi itu di talokrural, yaitu antara tibia, fibula, dan talus, gitu kan? Ya dok. Nah, talokrural bentuk lainnya namanya apa tadi? Carpet, Hmm? Carpenter's mortis dok. Mortis, ya, Iya dok. ankle mortis, karena seperti mortis dia masuk ke ini, jadi stabil sebenarnya. Ya, Ya dok. ya lanjut. Nah, ini yang tadi kalau misalnya secara antrologi itu ankle and foot joint itu dibagi menjadi dua garis besar. Ada yang proximal joint, ada yang distal joint. Kalau proximal joint itu terdiri dari talocrural, subtalar, sama transverse tarsal. Kalau yang distal joint itu tarsometatarsal, metatarsofalangeal, sama interfalangeal joint. Nah, kalau untuk talocrural itu artikulasinya itu dari trochlea talus berartikulasi dengan distal tibia sama distal fibula. Nah, gerakan ini adalah didesain primernya untuk dorsifleksi. Jadi dia satu plane aja dok, dorsifleksi sama plantar fleksi. Nah, yang kalau subtalar itu artikulasi dari tiga inferior facet dari talus dengan superior facetnya dari calcaneus. Kalau untuk gerakan yang ada di subtalar ini bisa inversion adduction dan eversion adduction. Nah, kalau transverse tarsal itu terdiri dari dua artikulasi, artikulasi antara talonavicular joint sama calcaneocuboid joint. Ini gerakannya itu uh, all three plane. Jadi makanya di sini itu disebutnya bisa apa? Membantu untuk gerakan pronasi dan supinasi. Kalau distal joint itu ada tarsometatarsal, itu artikulasi dari distal surface dari cuneiform sama cuboid dengan 5 bagian metatarsal. Kalau yang tarsometatarsal ini bagian yang paling stabil dan tidak banyak pergerakannya itu adalah di second ray. Jadi yang hubungan dengan metatarsal yang kedua, katanya jadi stabil sentral. Kalau metatarsopalangeal itu antara eh, head dari metatarsal dengan falang. Gerakan yang terjadi di metatarsopalangeal itu adalah fleksi ekstensi sama abduksi adduksi. Kalau yang terakhir itu interfalangeal. Interfalangeal itu artikulasi dari proksimal falang dan distal falang. Nah, gerakannya cuma ada satu, yaitu ekstensi dan fleksi.
Untuk ibu yang first two itu cuma ada interphalangeal joint, sedangkan yang second sama fifth sampai fifth itu ada proximal dan distal interphalangeal joint. Ini untuk gambarannya tadi sudah banyak dibahas di anatomi. Terus ini supporting structure untuk talocrural joint. Jadi ligamen liga yang mensupport talocrural joint itu yang pertama ada interosseous membran, itu yang membind antara tibia dan fibula untuk provide stabilitas untuk distal tibiofibular dan talocrural joint. Terus yang kedua tuh ada anterior dan posterior tibiofibular ligamen, ada deltoid ligamen yang di bagian medial yang fungsinya itu untuk melimitasi eversion. Terus lalu ada lateral collateral ligamen untuk melimitasi pergerakan inversion. Untuk gambaran ligamennya tadi sudah dijelaskan yang di anatomi. Terus untuk kinematiknya, kalau yang pertama itu proximal joint yang pertama adalah talocrural joint. Talocrural joint seperti namanya adalah artikulasi dari talus dan cruris. Cruris itu tibia dan fibula. Nah, talocrural joint ini one degree of freedom. Jadi yang cuma bisa gerakannya itu ada dorsiflexion dan plantar flexion. Gerakannya itu bergerak di bidang sagittal, dan untuk range of movement-nya itu untuk dorsiflexion itu antara 0 sampai 20 derajat, untuk plantar flexion itu 0 sampai 50 derajat. Di beberapa literatur juga ada yang menyebutkan 0 sampai 55 derajat. Terus untuk pergerakannya secara kinesiologi untuk gerakan dorsifleksi ketika gerakan kaki diangkat ke atas ada pergerakan dari talus yang rolling anterior, sedangkan di berbarengan dengan sliding dari tibia dan fibula ke arah posterior. Kalau untuk plantar flexion, kebalikannya, untuk talusnya rolling ke arah posterior, sedangkan untuk tibia dan fibulanya sliding ke arah anterior. Ini tadi shape dari talocrural joint. Jadi bentuknya itu seperti yang disampaikan oleh Daya Carpenter Mortis. Jadi seperti kayu yang mengunci apa ya, rusuk bukan rusuk, pasak ya, yang membuat kruris dan talus itu jadi stabil, berada di tempat kayak mengunci. Ada di buku di Naumann itu disebut dengan wedging, wedging, wedging apa? Ada wedging sesuatu dok, jadi kayak disebutnya dia mengunci untuk pergerakannya. Terus untuk force yang diberikan ke kaki itu 90 sampai 95% itu berada di talus dan tibia, sedangkan 5 sampai 10%-nya lewat fibula. Terus ini supporting structures-nya ligamen yang ngebantu untuk talocrural joint tadi sudah disampaikan. Ini untuk pergerakannya. Untuk ini yang pertama ini posisi netral, yang kedua ini yang dorsifleksi, gerakannya yang ke atas dengan rom 0 sampai 20, yang ke bawah ini plantar fleksi. Terus yang kedua subtalar joint. Subtalar joint ini pergerakannya ada dua, yaitu inversion eversion sama abduction adduction. Kalau subtalar joint ini itu berfungsi juga sebagai weight bearing untuk ketika kita berjalan. Nah, jadi selain sebagai weight bearing, subtalar joint ini juga berfungsi sebagai penyesuaian terhadap
ketika kaki kita menapak. Jadi bisa menyesuaikan terhadap dari eh, permukaan dari pijakan. Jadi menghindari pergerakan yang ada di subtalar joint membuat seseorang itu bisa berdiri dengan stabil sehingga bisa mempertahankan. Jadi ketika contohnya itu ketika seseorang menginjak batu atau jadi posisi ada di gambar ya. Ya, nggak kedengeran ya. Nggak kedengeran sama sekali. Oh, iya. Maaf, Dok. Eh, nah, kalau di sini itu dibilang eh, Nge-freeze ya, Ara. Betul dok, Oke. Ara. suaranya hilang Kayaknya sedikit. nge-freeze dok. Hmm. it- Dok, arahnya sudah kelempar dok. Ya, tungguin aja. Baik dokter. Ini ya di Ara juga ya. Betul Eh, dokter, slide-nya di nah, itu di Ara. betul dokter. Oke. Dokter, maaf, tadi terlempar dari Zoom. Ya, oke. Izin dilanjutkan ya, Dok. Enggak. Nah, untuk subtalar joint ini ada namanya recting mechanism. Di recting mechanism ini eh, berfungsi untuk menjaga kaki tetap remain vertikal berdiri, walaupun misalnya sedang berdiri menginjak sesuatu yang tidak datar. Contohnya ketika misalnya seorang naik gunung terus menginjak sesuatu jadi miring dan tubuhnya tidak ikutan jadi miring, jadi tetap mempertahankan kakinya tetap lurus ke atas walaupun di bagian foot miring. Ini ada contoh gambarnya dokter. Ini pada bagian subtalar yang normal, lurus. Nah, ini bagian yang ketika misalnya kita menginjak sesuatu atau batu, kalau misalnya ditarik gambar yang seperti ini, harusnya kan tibia fibulanya ke arah sebelah kanan ikutan miring. Nah, tubuh kita mempunyai mekanisme untuk mempertahankan diri untuk tetap berdiri. Jadi dengan subtalar joint ada eh, di subtalar joint lah bisa membuat eh, legnya menjadi lurus gitu dengan pergerakan yang ada di joint subtalar. Ini yang untuk infarksinya, Dok. Terus yang ketiga itu Baik transfer lagi ke tadi coba. ya, Dok. Oke, jadi gambarannya kan kalau ini tadi bisa, ini seperti close kinetic gitu ya. eh Close atau open. Jadi kan kalau yang di tibianya itu diem, nah si kalkaneusnya itu yang bergerak, ya ke arah inversi, eversi. Kalau ada permukaan, apakah contoh ada batu atau permukaan yang miring seperti itu. Jadi dia akan bergerak ke arah inversi, eversi. Sedangkan talusnya diem. Gitu maksudnya ya. Kalau ini, kemudian kalau kalian jalan tanahnya datar, terus si kaki agak miring gitu ya. Jadi si talus yang bergerak terhadap kalkaneus begitu. Oh ya, Dok. Ya, Ya, Dok. oke lanjut. Yang ketiga transverse tarsal joint.
Kalau transverse tarsal joint itu dia terdiri dari dua artikulasi joint. Ada talonavicular joint sama calcaneopuboid joint. Nah, eh, gerakan yang bisa terjadi ya, jadi di transverse tarsal joint ini juga bisa membentuk gerakan pronasi dan supinasi, Dok. Di mana yang menggabung, kalau di Neumann mah dibilangnya menggabungkan tiga gerakan, yang kalau untuk pronasi itu eversion, abduction, sama dorsiflexion. Kalau supinasi itu equalnya sama inversion, abduction, sama plantar flexion. Terus ini kalau misalnya eh apa ya, aplikasinya di gate, kalau dibaca itu, Dok, untuk pronasi supinasi itu sangat membantu untuk gerakan ketika posisi awal initial stance sama late stance. Jadi kalau dibaca di sumber lain itu disebutnya kalau pronasi itu loose compact, kalau yang supinasi itu lock. Jadi ketika kita mau early dari stand phase itu, ketika baru menyentuh, kita weight bearing, ada gerakan pronasi yang dimana memberikan fleksibilitas kepada kaki. Sedangkan kalau untuk yang late dari stand phase sebelum to off itu eh, kebalikannya, jadi memberikan menjadikan foot itu menjadi lebih rigid, sehingga membantu dengan membuat ada gerakan supinasi, membantu untuk eh, proses push off dari kaki, Dok. Jadi aplikasi di gate mungkin nanti di gate dijelaskan lebih lanjut, Dok. Jadi akan membantu di proses walking seseorang. Mau dijelasin sekarang? Tidak, Dok. Boleh. Bukan, kamu mau menjelaskan sekarang udah ngerti belum? Belum, Dok. Ada itunya nggak? Ada eh, tadi Slide. yang lock sama ini udah tahu, udah ngerti belum? Sebentar sebentar ya saya ada perlu dulu sebentar. Ya, Dokter.
Ya, eh tadi soal soal apa tadi close pack ya? Kamu Iya jelasin dokter. Iya dok. udah ngerti belum? Sebenarnya kalau baca di Numen tuh gak ada secara jelas untuk menjelaskan itu dok. Cuma dibilang pernah sih Tidak ketika ada secara jelas untuk menjelaskan ya. gak ada kalimat bab khusus untuk menjelaskan lus dan kompleks itu dok. Jadi Yang sebenarnya kebayang sama kamu apa? kalau yang kebayang apa ya, itu tuh berhubungan kalau kepikirannya tuh berhubungan sama medial longitudinal arch dok. Soalnya kalau misalnya ketika kita push off itu kan, ketika kita push off itu kan ada stretch. Ketika kita mau push off itu yang bictusnya itu dorsifleksi ya dok. Terus ada stretch dari Kamu ada pola jalan nggak di sini? di sini gak ada pola jalan dok. Belum, Nggak ada. gak ada dok di Hmm. slide saya dokter. Oh, udah terima kasih nih. Dok. Hmm. Karena ada di materi selanjutnya sih dok, ada yang pegang kits tersendiri. Hmm. Ya, karena kan saya pernah bilang kalau kaki berhubungan sama jalan, pasti berhubungan dengan pola jalan gitu ya. Iya dok. eh ya itu ada di ini sebenarnya. Kalau ada di hmm, di stance space, terutama pada pola jalan, si gerakan-gerakan dari subtalar, dari talok rural, subtalar, sampai tadi ya transversnya juga gimana, kemudian arkusnya juga seperti apa gitu pada pada eh, setiap gerakan di stance phase gitu ya. Iya dok. Hmm. Tapi ada di Numan kalau nggak salah tabelnya dok. Apa mau Tabel apa? tabel yang gerakan di early stance sama yang di late stance dok. Yang terhadap joinnya dokter. Tapi lupa joinnya. Join. Kamu bahas apa lagi di belakang ini sedikit coba. Ini mah yang Ini arkus. arkus dokter. Tadi udah Udah kan diulang tadi. juga, Terus, udah. Ini Pespanus udah entar, dok. ini apa? Sebentar, Yang balik. kalau misalnya abnormalitinya itu Enggak. Sebentar, yang balik yang tadi dok. sebelumnya apa? Ini dokter. Baca nih ya. Medial longitudinal arch is primary shock absorb structure of the foot ya. Jadi Iya dia dok. sebagai shock absorbing. Pada saat berdiri rest, ya, pada saat berdiri Iya itu dok. si arkus ini disupport oleh non muskular, ya, gitu ya. Jadi oleh ligamen, join tadi Iya dok. subtalar, ya, Iya midfootnya dok. gitu sama forefoot, ya, sama tadi plantar fascia. Tadi kan Iya sudah ada dok. plantar fascia yang dari calcaneus sampai ke forefoot, Iya dok. ya. Iya dok. Hmm, terus, nah si plantar fascia juga mengabsorb body weight, ya, shock absorbent juga, ya. Nah, terus, jadi si, udah tahu ya, si arkus ini berguna sebagai shock absorbent, ya. Yang ini apa nih? Coba jelasin, ngerti nggak? Iya dok. Yang ini Kalau gimana? yang ini gambaran pes planus dok. Terjadi Ya, kalau misalnya medial longitudinal arch-nya itu turun dokter, drop ke bawah. Penyebabnya itu bisa overstretch atau weak, lemah dari plantar fascianya itu. Nah, menyebabkan overpronasi dari subtalar. Jadi lebih turun, jadi nggak ada arch-nya ini dokter. Sedangkan fungsinya kan subabsorben.
Kalau misalnya terlalu turun dan drop, otomatis yang awalnya untuk shock absorben dari medial longitudinal arch itu ketika kita berdiri statik bisa mengandalkan muskular non muskular seperti ligamen untuk stabilitas dan yang lain-lain dan fascia. Kalau misalnya kompensasinya ketika arch-nya itu turun itu dok, jadi harus melibatkan untuk mempertahankan untuk menyangganya itu harus melibatkan muscle intrinsik dan ekstrinsik. Jadi leading to fatigue, jadi lebih mudah untuk lelah, heel spur atau bisa jadi inflamasi, contohnya pada plantar fasciitis dok. Sudah dok. Ya, jadi Yang ini untuk distal. balik lagi yang tadi. Ya, Ya, dok. pada saat weight bearing ada body weight ke bawah, si si arkus itu pasti turun. Cuman turunnya nggak terlalu banyak. Namanya juga sebagai shock absorber ya. Shock absorber itu biasanya biasanya kalau namanya shock absorber itu apa sifatnya? Sifatnya apa? Apapun di dunia ini apa sifatnya kalau shock absorb? Ajis, Bismo, Sebagai ini dok, sebagai cushion gitu dok, untuk jadi kayak meminimalisir tekanan pada benda, apa pada bidang datar yang keras dok. ya sifatnya apa? Elastis dokter, fleksibel gitu. Lentur atau elastis? Oh ya, elastis dok. Ya, sifatnya tidak keras kan? Tidak keras. Kalau yang sifatnya keras itu pasti bukan shock absorbent. Itu ya elastis. Iya dok. Mau elastis, mau lentur atau mau ada coil gitu Iya ya, dok. recoil gitu ya. Per. Ya kan Ya, kalau di mobil per kan bentuknya gitu. Ya. ya dok. Nah, tadi sudah Iya dibilang dok. kalau Iya dok. itu si Arkus itu eh, ininya ditunjangnya oleh tadi di depan si Arkus itu oleh pada saat berdiri diam ditunjangnya oleh si kapsul, oleh ligamen gitu ya, yang menopang si arkusnya gitu. Ya makanya dia akan turun gitu, akan seperti ini dibilang akan seperti eh, absorb kan oleh si plantar fascianya itu yang seperti recoil gitu. Ya, seperti red spring gitu dia bilangnya di gambar 11-19 ini. Itu ya pasti akan turun. Cuman kalau turunnya Iya. berlebihan, kamu kalau tahu turunnya berlebihan tuh tahu nggak periksanya apa? Udah ada yang tahu belum? Oh yang ketinggian arch itu ya dok, arkus. Iya, pakai apa? Apa ya namanya? Yang Namanya apa? 3 titik itu 3 titik apa? Apa? Hmm? Food scanner itu Buka food scanner ya itu kan ngelihat kalau food scanner itu kan ngelihat si telapak kaki ya bisa juga. Tapi itu kan seperti gambaran yang B ya atau gambaran yang A kemudian waktu lagi diberdirikan jadi gambar B gitu kan. Bisa pakai itu Ya dok. footprint. Ya, Hmm. Ya itu dok. kalau yang di midfoot itu apa? Tulang apa itu? Yang di midfoot dok, Hmm, yang di navicular, medial di arkus. cuboid. Oh Terus yang di apa lagi? arkus, navicular dok, sama yang yang Navikular. paling Hmm, medial dari cuboid. Yang ya navikular ya. navikular yang paling besar dok. Iya, yang medial itu kan Ya dok. navikular. Dia membentuk medial longitudinal kan? Ya dok. Ya. Si navikular itu bisa diperiksa.
pada waktu kamu lagi non weight bearing gitu, terus tidak ditapakkan, hanya napak sedikit, kemudian kamu menapak, dia akan turun berapa senti. Kalian cari nanti berapa normalnya. 10 Itu mm. Oh ya, iya dok. 10 berapa? 10 mm dok, 10 navikular. mm. Iya Ya, dok. dia akan turun. Jadi sebelum dia kalian berdiri, diukur berapa ininya, kemudian Iya dok. berdiri. Gitu, ya. Nah, ini polanya Iya dok. normal sebenarnya pada saat jalan, itu akan turun. Nah, kalau turunnya terlalu Hmm. berlebihan, itu makanya disebutnya tidak normal. Ya, apalagi kalau memang si arkusnya sudah tidak ada Iya dok. yang namanya apa tadi ini? Res planus, Hmm. flat Planus. foot, itu ya. Kalau dia misalnya turun tadi lebih dari 10 misalnya, sehingga Iya dokter. menjadi napaknya menjadi eh, terlihat footprint seperti B itu semua, berarti kan dia akan turun semua kan yang medial arkusnya kan. Iya dok. Mm-mm. Nah itu diterangin apa di sini di gambar B? Jadi di kompensasinya tuh harus jadi diberikan beban ke intrinsik muscle menggunakan intrinsik sama intrinsik muscle dok. Jadinya sebagai kompensasi turunnya dari archnya ini dokter. Terus apa lagi? Apalagi yang dikompensasi oleh intrinsik gitu yang tadi yang sudah digambarkan tadi sama siapa tadi? Sama Sahri ya. Syahri dok. Ya. Iya Hmm? dok. Iya dok Ya, Syahri. terus jadi ototnya akhirnya bekerja keras, yang otot intrinsik. Selain itu otot ekstrinsiknya juga akan bekerja. Otot ekstrinsiknya siapa? Otot apa? Gastrocnemius soleus dok. Tepatnya apa? Gastrocnemius soleus dok. Tepatnya apa? Eh, Tepatnya otot apa? Ada otot lain. soleus, gastrocnemius apa lagi? Hmm? Itu kalau Oh, gambar yang B itu kalau gastro kan nggak tibialis, sampai ke bawah tanda tibialis dok. panahnya. Hmm? Enggak Bialis. dok. Enggak dokter. Tibialis dok. Nanti kalau pelajarannya, kalau misalnya dia flat, itu sebenarnya ke arah mana sih subtalarnya? Tahu nggak? Subtalarnya. Subtalarnya Pada waktu dikasih body sub weight gitu ya, dok. apa? Mm-mm. Shen dok. Bikin lebih yang gitu dia. Ya kan akan turun. Si subtalarnya tuh ke arah mana? Subtalarnya eversion dok. Subtalarnya ke arah Eversion dok. eversi. Ya, Jadi gini. karena pada setelah kalau kamu jalan gitu ya Ya tadi dok. terus berjalan eversi, eversi itu dengan apa tadi? Waktu jalan terus flatnya foot gitu kan eversi. Ya, Iya dok. eversi sama dorsifleksi. Ya dok. Ya, Iya dok. disebutnya apa? Ya dok. Eversi sama dorsifleksi disebut Pronasi dokter. pronasi. Pro. Ya, Ya. nah, pronasi itu nanti ada kalau kamu belajarin di pola jalan gitu ya, nanti ada gerakan pronasi.
yaitu ada gerakan Iya, eh, dorsifleksi dan Eversi. eversi gitu. eversi. Ya, kan gerakannya eversi nih, ya kan? Ya Iya dok, dok. Hmm. ya Supaya dok. dia tidak eversi, siapa yang bergerak, yang nahan? Supaya nggak eversi. Yang supaya eversi itu spring ligamen dok. Iya, Tidak spring berlebihan. deltoid ligamen. Yang Hmm? medial, yang ngelimitasi Ya, dok. Yang Nah, medial ya. ligamen, medial spring ligamen, medial deltoid ligamen. ligamen dok. Otot, saya nanya otot. Oh, Hmm. tibialis Otot tibialis eversi itu tibialis posterior, an tibialis posterior ya. tibialis Dia posterior dok. bikin inversi kan. Tibialis Tibialis posterior dok. posterior itu kerjanya adalah Plantar fleksi sama inversi dok. Plantar sama fleksi, inversi. inversi Iya dok. dok. Ya, pada saat kemudian dia pronasi, si tibialis posterior bekerja Pada saat pronasi, Ngelimitasi, limitasi, melimitasi gerakan, ngelimitasi ya dok. eversi dok. melimitasi Biar tidak gerakan efektif, eversi. Eversi, iya dok. ya kan? Ya, Eversi, Betul dok. mm-mm. ya Jadi dok. dia membantu mensupport si arkus. Oh, Makanya tibialis posterior ya dok. dibilang di sini jadi tibialis posterior itu kan extrinsic Iya dok. muscles. Kalau kamu bilang tangan, Muscle. di tangan, otot-otot yang bekerja di tangan itu adalah ada intrinsik, ekstrinsik. Ya, ekstrinsik itu adalah yang bekerja di yang origonya ada di luar tangan, kerja Hmm. buat ke arah tangan. Itu kan? Ini sama nih. Ekstrinsik itu ototnya ada di origonya di luar dari kaki, Hmm. yaitu tibialis posterior. Hmm. Gitu ya. Dia Baik akan dok. bekerja eksentrik, menahan Hmm. supaya tidak terjadi kolaps berlebihan Hmm. dari arkus. Ya, gitu. Iya dok. Itu kompensasi. Ya dok. Ya, makanya orang-orang dengan flat feet, pes planus, dia cepat capek karena kalau kamu pernah dengar sering mendengar itu kan, oh cepat capek, gampang capek si ototnya, si kakinya. Ya begitu, karena otot-ototnya bekerja lebih keras. Ya, termasuk tibialis posterior, intrinsik gitu. Untuk supaya mengkompensasi. Jadi yang merah ini di gambar B itu menunjukkan dia bekerja, harusnya tidak bekerja. Gitu ya. Hmm. Harusnya mungkin kalaupun tidak bekerja, dia ada bekerja sedikit. Ya, mestinya. Hmm. Ngerti nggak? Iya dok. Paham dok. Ngerti dok. Ya, Maaf dok. terus apalagi? Itu kan ini juga disebutin kan? Ini yang Ini yang ya poin ini. 2 kan? Saya nggak baca itu. Ntar Udah dok, terlihat. ini tadi. Nah, yang sebelumnya tadi. Yang tadi dok. Yang tadi, Ih, yang poin sebelumnya. Hmm, yang ini dok. bukan yang sebelumnya. Nah ini kan poin 2 tuh kan itu ya. Oh iya dok. Yang Iya dok. possibly leading to fatigue. Kan ada tuh. Ada nggak? Ada dok. Ini possibly leading fatigue, heel spur, sama Iya. plantar fasciitis dok. Kenapa heel spurs? Ketarik overstretching dok. Overstress dari Dari plantar fascianya dok. plantar fascia. Ya, overstress itu kenapa bisa jadi heel spur? Eksesif. Hmm?
Kenapa jadi heel spur? Karena ada proses degenerasi, ya, dia di Ya tempat dok. menempelnya di calcaneus itu enggak, heel spur itu bukan di mana aja, misal mau di tibia, di spur di posterior calcaneus, bisa juga di genu juga ada karena tarikan-tarikan tendon, ya. Jadi Ya ada dok. tarikan, ya, ada deposit kalsium di sana, itu salah satu degeneratif, ya, Hmm. eh, karena over, itu yang kadang-kadang kita bisa bilang juga karena over, eh, overuse injury seperti itu, sehingga menyebabkan degeneratif. Jadi muncullah ada spur itu, makanya dibilang, ya, Ya dok. gitu. Nah, terus yang tadi apa yang terakhir, yang Ini yang distal join dok. Tadi yang proximal kan dok. Yang ini yang distal join, ya, metatarsal join, metatarsal join, sama interphalangeal join. oke. Nah, terus Terus sebenarnya ada tabelnya di Newman dok yang kaitannya dengan, sebentar buka ya dok. coba kamu lihat nanti, nanti kita cari waktu buat itu ya, minggu depan kalau ada waktu kosong di pagi, saya Iya dok. bikin sekalian buat gate biar senior-senior juga belajar lagi. Siap dokter. Coba, eh, kamu ada Newman nggak? Buka sebentar, yang ada gate-nya. Ini dok, no. Oh yang ada gate-nya ya dok. Ini mah yang stand face yang khusus yang ankle Dan nanti adductor. kamu belajar lagi tadi yang kerjanya si tibialis posterior, ya. Oh iya Kamu dok. pelajarin semua pada saat apa, nanti akan terkait-terkait gitu ya. Pada Iya dok. saat jalan, pada saat jinjit tadi gitu. Jinjit itu adalah salah satu gerakan yang ada di gate juga. Coba lihat si ini ya, pola jalan. Hmm. Oh, Jangan yang running, yang tadi walking. Terus, ini dok. terus. Stop. Hmm. Mana tadi? Yang dia di ininya. Yang ini dok. Nah, ya, yang ini lihat. Gambar yang ini nih, 15:6. Kan, lihat satu kaki di kanan. Itu nanti kamu pelajarin lagi lebih detail apa yang terjadi di ankle foot pada saat mulai kontak, inisial kontak, kemudian terus dia maju sampai mid stance di gambar yang orang ketiga dari kiri, kemudian pada saat mulai eh dia heel atau two off, mulai swing, ya, Iya dok. ya, eh stance phase berapa persen dari seluruh gate cycle? 60 dokter. 60, oke, gitu ya. Iya dok. Jadi kamu pelajari apa yang terjadi karena yang tadi yang sudah disebutkan, mulai dari anatominya, dari gerakannya, yang pronasi, supinasi, inversi, eversi, ya, dorsifleksi, plantar fleksi itu akan ada semua di jalan ini, ya. Kalau Iya yang dok. kita lihat gambar ini hanya bidang sagital, ya, nanti apa yang terjadi di bidang frontal, gitu, ya. Iya dok. Pas gate ya. Iya dok. Oke, cukup dulu hari ini. Siap dokter. Enggak. Atur Siap nuhun dok. Ternuhun dokter. dokter. Ya, oke, Terima selamat kasih istirahat ya. dokter. Kasih dok. Dah. Istirahat Sampai dokter. besok. Kasih dokter. Assalamualaikum. Saya Liv ya. Waalaikumsalam Baik Mangga warahmatullahi dok. dokter. Waalaikumsalam dok. wabarakatuh.